Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang berbelas kasih, sabdamu adalah terang dan pelita hidup kami. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu untuk mendengarkan dan merenungkan sabdamu. Dengan daya Roh Kudus-Mu itu, bukalah telinga dan hati kami untuk mendengarkan sabdamu. Terangilah budi dan hati kami untuk memahami sabdamu. Jernihkanlah hasrat dan jiwa kami untuk meresapkan sabdamu. Doronglah kehendak dan tekad kami untuk mengamalkan sabdamu dalam hidup dan perutusan kami sehari-hari. Amin. Yesus menyampaikan wejangan ini kepada murid-muridnya. Tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik. Dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi, barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, sifat dasar seseorang menentukan dengan pasti karakter yang sedang dibangunnya. Dari situ kita dapat menentukan seberapa baikkah kualitas hidup seseorang. Lantas, bagaimana kita dapat meningkatkan kualitas hidup kita? Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini Yesus mempergunakan dua gambaran, buah dan pohonnya. Hal ini dilakukan Yesus untuk menjelaskan sumber dari tindakan manusia. Pada umumnya, buah dapat menyingkapkan kualitas pohonnya sehat atau tidak. Ketika buahnya dalam keadaan baik,
maka dapat dipastikan pohonnya juga baik. Begitu juga sebaliknya, ketika buahnya jelek, maka dapat dipastikan pohonnya juga tidak baik. Selain buah dan pohon, Yesus juga mempergunakan bangunan rumah. Rumah harus dibangun dengan cara menggali pondasinya dahulu. Kekokohan suatu rumah amat tergantung dari seberapa kokoh pondasi yang digali dan dibangun. Saudara-saudariku yang terkasih, melalui sabda Allah hari ini, kita diajak kembali memeriksa kualitas hidup kita. Kita diajak untuk memeriksa diri sendiri. Mengapa kita menjadi orang yang pemarah, menjadi orang yang kurang bersyukur, dan menjadi orang yang sulit mencintai orang yang membenci kita? Ada banyak orang di sekitar kita yang dapat menjadi contoh pribadi yang memiliki kualitas hidup yang bermutu. Kualitas hidup seseorang menjadi bermutu karena memiliki pondasi yang baik sejak semula. Saudaraku yang terkasih, pada hari ini Tuhan mengajak kita untuk mendengarkan sabdanya dan menjadikan pondasi hidup kita dengan melaksanakannya. Yesus sangat yakin bahwa dengan mendengarkan dan menghidupi sabdanya, melaksanakannya, kita akan mampu berubah menjadi pribadi yang utuh dan layak di hadapannya. Dengan menghidupi sabdanya atau melaksanakannya, kita juga akan mampu menjadi cerminan kepada orang banyak, mampu memancarkan cinta kasih kepada orang lain. Dan ini menjadi jalan bagi kita untuk memuliakan Allah. Tuhan Yesus, kami mohon rahmat-Mu atas kami, agar kami dan hidup kami semakin utuh karena mendengarkan dan melaksanakan sabda-Mu. Semoga hidup kami menghasilkan buah cinta kasih dan kebaikan, sehingga kami mampu lewat perbuatan baik, melalui kesaksian hidup kami mempermuliakan menjadi saksi-Mu, sehingga Allah pantas dimuliakan dan disembah untuk selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa Santo Yusuf. Salam penjaga Sang Penebus, suami perawan Maria yang terberkati. Kepadamu Allah mempercayakan putra tunggalnya. Kepadamu Maria menaruh kepercayaannya. Bersama denganmu Yesus menjadi manusia. O Yusuf yang terberkati, perlihatkanlah dirimu sebagai seorang bapa juga bagi kami, dan bimbinglah kami di sepanjang perjalanan hidup. Perolehkanlah bagi kami rahmat, belas kasih, dan keberanian, dan lindungilah kami dari segala yang jahat. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami.
dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.